Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Walaupun kita dalam keadaan berbeda tempat, kita besok akan masuk lagi. Sudah kangen dengan pondok kita? Wah, harusnya kangen ya. Nah, langsung saja nanti kita akan masuk ke materi kelas 8. Wah, kalian sudah kelas 8 ini ya. Ya, kita nanti akan belajar tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Nah, ini ada lambang burung Garuda. Masih ingat? Burung Garuda seperti ini. Ada beberapa artinya. Ternyata burung Garuda ini tidak hanya sekedar burung, tidak hanya sekedar lambang, tapi mereka dari setiap gambar ini memiliki arti. Ya, ini jumlah burung Garuda melambangkan hari kemerdekaan. Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini ya, saya yakin kalian sudah hafal semua. Ini tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini arti dari lambang burung Garuda. Insinyur pertama, Insinyur Soekarno, masih ingat ya, kelas 7, memperkenalkan pertama kali istilah Pancasila dalam sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Ada apa toh dengan Pancasila? Pancasila itu merupakan sumber hukum nasional dan tata urutan peraturan perundang-undangan, yang dikatakan di situ bahwa Pancasila itu memiliki fungsi sebagai dasar negara. Mengandung arti apa? Bahwa Pancasila itu digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan negara, meliputi bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Ini adalah perumus Pancasila. Siapa saja? Mr. Muhyamin, Mr. Supomo, kemudian Insinyur Soekarno. Mereka adalah perumus Pancasila, sehingga nanti tanggal 1 Juni 1945 muncul Pancasila. Apa toh makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu? Ini tadi sudah kita pelajari. Yang pertama, makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, di sana sudah tertera Pancasila, di sana sudah masuk bunyi Pancasila. Makanya di mana dasar Pancasila disampaikan itu ada di dalam ya, salah satunya ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Kemudian Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara dalam mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45, di mana di dalamnya terdapat cita-cita hukum yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan. Makanya peraturan perundang-undangan itu ya dasar pokoknya kalau dalam pemerintahan Indonesia ya Pancasila gitu ya. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ini memiliki arti yang luas. Kalau dalam artian luas bisa dijabarkan dalam sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar untuk aktivitas negara. Pancasila itu sebagai dasar untuk pelaksanaan aktivitas negara. Kemudian dasar perhubungan antar warga negara. Warga negara itu kan ada beberapa ya, warga negara itu terbagi, atau dari warga negara itu di bawahnya ada warga negara Indonesia, warga negara asing, kemudian penduduk, ada non penduduk ya. Jadi itu
penghubung, sebagai penghubung. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia itu untuk apa? Tujuan bangsa Indonesia itu ya tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea yang keempat tadi. Ada 4, melindungi segenap bangsa, gitu kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ada 4 itu. Kemudian Pancasila mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara. Mengatur dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tadi. Kita besok akan mempelajari tentang hierarki peraturan perundang-undang dasar negara Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jadi Pancasila itu merupakan janji nenek moyang kita untuk mewujudkan cita-cita yang tidak dicapai. Tidak hanya ingin merdeka saja, tapi juga untuk membentuk atau untuk mewujudkan pembangunan. Sebagai pandangan hidup, Pancasila dijadikan sebagai dasar dan motivasi, yaitu dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Motivasi itu ya dorongan, gitu ya, dorongan dalam sikap. Sikap tentunya sikap sesuai dengan sila-sila yang ada, sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila gitu. Kalau kita Indonesia merupakan negara beragama, ya berarti harus berketuhanan yang Maha Esa, bukan kemudian tidak mengenal agama kah? Atau kalau kita orang beragama ya harus sesuai pelaksanaan agamanya ya sesuai dengan agama yang kita anut. Kita orang Islam ya sesuai dengan orang Islam. Seorang Islam itu memiliki hukum dasarnya sendiri gitu ya. Kalau Pancasila itu kan hukum dasar di dalam pemerintah Indonesia, tapi kalau orang Islam ya punya hukum dasar yang tertinggi lagi gitu. Al-Quran. Fungsi dan peranan kita akan pelajari besok lagi. Nah, mempelajari sampai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Pancasila dulu ya. Nah ini nanti kita akan belajar lagi. Nah ini kalau sumber hukum Islam itu ada ini, Al-Quran sebagai sumber dan hadis, Al-Quran dan hadis ya. Alhamdulillah, kita sampai sini dulu. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Nanti tugas di belakang. Oke. Bila taufik wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.